Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke, dalam pagi menjelang siang ini gimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya ngantuk. Aduh, kenapa kok ngantuk ini Mbak? Iya, tadi malam itu kan sebelah rumah saya ada pembangunan. Oh. Jadi dia berisik sampai jam 12:30 itu nggak berhenti. Iya, makanya biasanya jam 10 udah mati, jam 12:30 ini belum berhenti. Jadi saya nggak bisa tidur. Terus habis itu ketika dia kayak jam 1 udah berhenti, saya mau tidur di kamar saya banyak nyamuk. Jadi saya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pembangunan apa sampai tengah malam nih Mbak? Lebaran gedung. Iya. Termasuk matok-matok itu juga. Iya ganggu betul. ya. Nah, yang kemarin semalam itu nggak cuma matok-matok Mas. Jadi dia kayak tahu Mati-mati. mesin tahu mesin yang untuk yang muter-muter tuh yang Ya. oh Iya. tahu. Molen ya. Molen. Nggak tahu namanya. Iya itu muter terus jam 1 jam 1 gitu nggak selesai. Sangat mengganggu Iya ya. betul. Gimana nih Kak hari ini nih? Papa masih ngantuk atau sudah sedikit Masih ngantuk? masih ngantuk tapi insyaallah masih bisa beraktivitas. Oh, senang dengarnya. Sebelum datang ke sini kan ada kegiatan apa nih teman-teman? Habis kelas. Habis kelas. Iya. Kelas pagi. Ini iya cuma di satu kelas atau Satu kampus. Iya. Satu kampus. Kebetulan Jumat kan biasanya ada kelas ya. Kelas pagi. Ya. Ada kelas pagi semua ya berarti. Iya. Kalau kelas yang capek nanti bentrok sama Jumatan Iya. dosen. Benar juga ya. Kayaknya benar juga. kelasnya emang nggak ada ya. Ada yang kelas sore, ada yang bahkan hari Jumat teman saya ada prodi matematika sampai malam. Oh. Baik, karena emang saya mendengar ini udah pada kelas pagi nih, saya ingin tahu teman-teman perkenalan dulu deh, dari nama, kemudian dari jurusan apa, terus dari kampus mana, seperti itu. Mulai dari Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Mulan. Saya dari Universitas Negeri Malang, jurusan DK angkatan 23. Dan tadi yang pagi juga ya. Kemudian lanjut Mbak. Oke. Perkenalkan nama saya Binti. Saya dari UM, dari Kok ketawa Mas? Enggak apa-apa. Dari saya ekonomi senyum. bisnis. Dari ekonomi bisnis. Iya. FEB-nya UM. Iya. Dari jurusan apa itu? Oh, Kan itu fakultas, Mbak. Manajemen. Oh, ya, oh, oke, langsung aja. Oh, pernah dari saat manajemen ya maksudnya. Karena emang kebetulan saya lulusan UM juga. Apa ya? Oh, Mas sudah lulus ya? Nah, saya sudah lulus di sini dan saya menempuh S2 sih. Oh, Masya Allah. Wow. S2 apa, Mas? S2 di kan tentunya. Oh, Saya iya, siswa iya. konselor. Lanjut Mbak. Ya baik, perkenalkan nama saya Ina. Saya sama kayak Mbak Mulan. Jadi prodi BKUM angkatan 23. Oh, Sekelas. Iya. terus tadi saling senyum-senyum gitu ya. Kayak yang kenal nih ternyata ini gitu. Lanjut Mbak. Perkenalkan saya Diana. Saya juga dari BK juga. Semester 4 dari UM, cuman beda kelas sama Mbak. Emang di BK tuh ada berapa kelas sih semester yang angkatan 23 ini? Ada Ada 5 ya. Iya. Baik, teman-teman di sini karena mayoritas di sini sudah dari prodi BK dan umumnya harusnya sudah pernah ngikutin konseling ya? Sudah aman. Oke. Kalau dari Mbak Binti belum, yang mana? Mas. Belum. Iya, baru pertama. Termasuk konseling yang individu secara tetap dengan semester atau konseling yang kelompok ini? Belum, Mas. Belum sama sekali. Iya. Oke. Baik, karena memang di sini belum sama sekali Mbak Binti untuk melakukan konseling, alangkah baiknya saya perkenalan terlebih dahulu di mana di sini saya Daniel Fani Firdausi atau biasa dipanggil Aden atau Daniel. Mbak di sini bisa panggil saya dengan sapaan Mas, Kak atau dan sebagainya namanya gitu ya. Oke, Pak. Tidak apa. Saya tuh terhormat malah kalau dipanggil Pak itu. Baik, karena di sini itu kita akan menjalani sesi konseling kelompok. Tentunya di sini kita duduk bersama ini akan membahas permasalahan teman-teman baik dari Mbak Una dan sampai Mbak Diana ini. Dan tentunya saya harap teman-teman di sini saling terbuka meskipun ini dalam forum kelompok, tetap terbuka, tetap menceritakan sejujurnya permasalahan. Karena nanti itu akan membantu efektivitasnya konseling kelompok ini, gitu ya. Apakah ada yang didengarkan? Waktunya
Oh iya, saya memang belum Oh, menjelaskan iya. waktu. Oh. Terima kasih Mbak Binti karena emang sudah mengingatkan terkait waktu di sini karena memang tidak banyak dan ini sudah akan ke Jumatan. Kita ini memiliki waktu sekitar 25 sampai 30 menit. Apakah teman-teman bersedia? Ya. Ya, terima kasih atas ketersediaannya dan saya harap dengan waktu yang ada itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Begitu ya teman-teman. Oke, bisa kita lanjut ke proses selanjutnya. Bisa. Baik, saya persilakan teman-teman untuk menciptakan satu persatu dan tentunya nanti di sini itu permasalahannya tidak kita bahas semuanya, lalu ada batasan karena memang mengingat waktunya juga mengingat efektivitasnya kita akan membahas lebih lanjut satu permasalahan terlebih dahulu, nanti kita sepakati saja gitu ya. Baik, dari Mbak Ulan gimana nih, apa yang mengganggu akhir-akhir ini? Oke, jadi permasalahan saya itu akhir-akhir ini tuh kayak saya sering malas-malasan, Pak. Jadi kayak Kenapa nih? Kenapa nih? Mungkin malasnya tuh cukup berat ya. Oke. Jadi kayak saya ini kan udah semester 4 kan. Udah semester 4. Semester depan kan udah ada rencana apa itu kayak ya insya Allah kayak umroh gitu SUS. Nah, itu kan seharusnya saya di semester 4 tuh kan lebih rajin gitu kan ya dalam memahami materi, terus kayak praktik-praktikan itu seharusnya dipertajam lagi kan. Tapi kayak saya tuh bawaannya tuh kayak males banget karena apa ya faktornya? Karena saya tuh kayak kebanyakan rebahan gitu di kamar, terus scroll sosial media kayak TikTok, Instagram gitu kan. Ya itu yang menyebabkan saya malas gitu, jadi kayak nggak produktif dalam menjalani kegiatan sehari-hari gitu. Jadi kayak mau ngerjain tugas saja misal udah buka laptop nih masih ke distract sama HP, ujung-ujungnya main HP gitu. Dapat dipahami ya, memang semakin tinggi semesternya malah semakin nurun gitu ya, semakin nurun motivasinya dengan tunjukkan rasa malas seperti itu ya. Benar. Sudah paham. Kemudian Mbak Binti, maksudnya gimana? Permasalahan saya baru-baru ini itu bukan saya mungkin ini ya merasa kayak terganggu aktivitas saya karena ada salah satu orang kemarin itu ngaku-ngaku jadi anggota organisasi saya gitu. Saya merasa kayak kecolongan banget di sana, jadi saya merasa kayak tanggung jawab saya ini ada yang terlewat gara-gara itu gitu. Kecolongan banget nih maksudnya gimana? Seperti apa kecolongan? Apakah anggotanya ini masuk secara ilegal atau bagaimana? Ini dia itu bukan anggota organisasi saya kan, tapi dia itu membawa nama organisasi saya dengan tujuan tidak apa ya, tidak tahu akan kemana. Maksudnya kayak misalkan yang di bawah Mas ikut organisasi. Kebetulan karena saya sudah S2, saya sudah tidak mengikuti organisasi seperti itu. Mungkin sebelum lanjut teman-teman, apakah ini di sini kuliahnya sambil organisasi? Ada yang ikut organisasi nggak? Iya, ikut KM. Ya UKM apa enggak? Kalau saya ini sih UA, itu kayak UKM tapi di fakultas, untuk fakultas. Iya, gini misalkan ya UA itu ke kesenian kan? Iya. Nah misalkan gitu terus tiba-tiba ini bukan dari UA ya, tapi dia kayak ikut apa ya, jadi pengisi acara tapi bawa-bawa nama UA padahal bukan anggota UA. Kan pasti kayak ada rasa, apalagi kayak kok bisa kita kecolongan tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku kayak gitu. Jadi saya merasa tanggung jawab saya jadi kayak nggak terlaksana dengan baik gitu. Menjengkelkan ya. Mbak Binti bilang tanggung jawab saya, berarti Mbak Binti ada jabatan yang tinggi di organisasinya ini. Oh iya. Iya. Memang bisa dirasakan kalau memang ada anggota yang tidak kooperatif gitu ya. Kita sebagai atasan. Bukan anggota. Dan maksudnya ada anggota yang kecolongan tadi kalau Ini Mbak Binti ketuanya gitu. iya. Dia bukan anggota saya, bukan anggota dari organisasi itu maksud. Oke, ini cukup rumit teman-teman ya. Iya Mas, misalnya saya punya organisasi nih. Nah Mas itu tiba-tiba bawa nama organisasi saya, jadi kayak pengisi acara dengan apa ya, title-nya itu kayak anggota organisasi ini kan gitu. Jadi saya merasa kok saya bisa kecolongan gitu. Posisinya Masnya bukan anggota Iya. ini. Yang menarik, kok bisa dia menjadi pengisi acara?
Loh, yang menarik diberhentikan tapi pintunya sudah ditutup ya, jadi kita nggak bisa berhentikan di sana gitu. Bisa saya mau dulu. Soalnya lanjut Mbak Ines apa permasalahan? Permasalahan saya ya nggak jauh-jauh sama yang tadi di awal saya ceritakan. Jadi saya tuh akhir-akhir ini tuh ngantuk. Masalahnya umum sepertinya ini ya. Ngantuk banget gara-gara ya itu tadi kan. Sebenarnya biasanya tuh pembangunan itu jam 10 udah selesai. Jadi biasanya setelah jam 10 saya udah bisa tidur kayak gitu. Cuma entah kenapa tadi malam itu sampai jam setengah satu ini belum selesai gitu kan. Sampai saya tuh sempat mikir apa ngungsi aja ya ke kosnya teman. karena memang pada hari itu tuh saya tuh agak pusing gitu kan, agak pusing. Jadi kalau ada bunyi-bunyi gitu kadang nggak bisa istirahat gitu kan, susah mau tidur gitu sih. Jadi bangun-bangun itu akhir-akhir ini kayak lemas gitu, ngantuk gitu, tidak bergairah gitu. Amat melelahkan ya gitu ya kalau Iya, emang betul. tidurnya kurang cukup gitu ya. Iya, Dan itu begitu jam setengah satu kan selesai benar langsung tidur. harusnya begitu, cuma entah bagaimana kok kamar saya itu tiba-tiba jadi sarang nyamuk. Iya, ya, tangan saya bentol-bentol. Itu mengganggu ya selama perkuliahan ini. Iya betul. Kemudian Mbak Diana, apa yang menjadi permasalahan akhir-akhir ini? Permasalahan saya akhir-akhir ini ya, mungkin saya rasa kayak ya mahasiswa pada umumnya terkait tugas-tugas perkuliahan gitu. Apalagi minggu depan itu sudah bukan UAS. Nah itu kan pastinya banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan gitu. Terus juga kan di BK ini kan masih juga kan alumni S1 BK UN gitu ya. Pastinya kan sudah tahu kalau UAS itu pasti kan ada tugas praktek-prakteknya gitu. Nah itu kayak sebenarnya membebani saya, tapi ya mau nggak mau saya harus saya laksanakan. Oke. Apa Mbak Diana? Mungkin dari S1 manajemen itu bisa. Permasalahannya di saya kurang bisa memanajemen waktu. Berarti manajemennya dia mas, bukan saya tadi. Iya, karena emang tadi Mbak Diana cuma bilang beban itu di UASnya prakteknya. Iya, maksudnya di ini kan tugasnya maksudnya nggak cuma praktek kan ada tugas-tugas yang lain gitu. Nah itu kan kalau saya kayak kurang bisa mengatur waktu antara tugas-tugas dengan persiapan praktek seperti itu, persiapan UAS gitu. Kita sudah mendengar cerita teman-teman pada di sini semua, di mana ada yang Mbak Diana terkait manajemen waktu, kemudian Mbak Diti terkait organisasi yang kecolongan tadi itu teman-teman. Kemudian dari Mbak Ines tadi mengganggu sampai tidak bisa tidur gitu ya kan itu. Dan tadi Mbak Ulan itu permasalahannya adalah malas gitu kan, semakin tingginya semester. Nah dari pertemuan kelompok kali ini menurut teman-teman siapa yang akan dibahas terlebih dahulu? Siapa yang dirasa paling mengganggu? Nah, ayo. Siapa kira-kira? menurut mas siapa? Karena saya di sini sebagai ketua, saya tidak bisa langsung menunjuk. Saya mengakomodir semua anggota. Saya persilakan teman-teman untuk menunjuk siapa atau seperti kesepakatan voting siapa dulu yang akan dibahas. Saya tunjuk-tunjukan yuk satu. Kalau dari Mbak Ulan siapa nih yang kira-kira permasalahan ini mengganggu atau mungkin Mbak Ulan sendiri? Kalau menurut saya sih Mbak Diana ya mas, karena kayak dia tuh kan tadi juga nyinggung kalau dia tuh kayak sempet kayak gimana ya, berat di kayak di praktiknya, apalagi di cara implementasinya gitu, kayak itu yang seharusnya kayak cepet diselesaikan sih. Oke, karena memang mendekati UAS ya begitu ya. Teman-teman di sini kan juga mendekati UAS nih kan? Iya, semua nggak sih? Iya semuanya. Juga. Tapi kan di sini kan memang praktik. Mungkin saya lebih ngerti ke BK. Namanya manajemen ada praktik mbak. Iya. Itu Ada menarik. dong. Praktik apa tuh kira-kira? Rahasia karena kalian kan Nah kalau ada rahasia di sini kurang menarik. Ya. Kalau dari Mbak Binti, siapa nih permasalahan yang perlu dibahas terlebih dahulu?
Mungkin dari Mbak Diana ya, karena kita juga pasti akan merasakan lah gitu apa yang Mbak Diana rasakan. Siapa tahu dengan selama sesi konseling ini, jadi kita yang mau UAS ini juga akhirnya bisa memanajemen dengan baik. Oke, emang itu adalah tanggapan yang bagus ya tadi Mbak Binti yang selaku juga manajemen. Kalau dari Mbak Inas, apakah ada yang ngantuknya justru yang jadi terganggu? Sudah 2 suara menuju Mbak Diana, jadi ya mungkin bisa kita lanjut dengan Mbak Diana. Memang sudah dari 3 suara ya, 3 suara ini menuju Mbak Diana untuk menceritakan terlebih dahulu dari Mbak Diana sendiri, apakah bersedia? Kayak karena teman-teman sudah menunjuk saya ya, saya bersedia. Tepuk tangan Tepuk guys. tangan. Saya tepuk tangan jadi saya. Sangat kooperatif ya di sini. Aku juga nggak tahu nama Demi efektivitas teman kelompok, kita langsung sepakati kalau Mbak Diana yang akan dibahas terlebih dahulu. Begitu ya teman-teman. Oke. Oke, bisa kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, silakan Mbak Diana bercerita lebih lanjut mengenai terkait manajemen waktu, tentang tugasnya dan juga persiapan UASnya. Bagaimana? Jadi sebenarnya ada beberapa tugas yang memang itu sudah diinfoin dari beberapa waktu yang lalu gitu. Tapi sampai sekarang pun saya belum selesai mengerjakannya gitu. Terus saya ya memang males juga. Terus ini kayak mengerjakan itu ya kayak males gitu, dan akhirnya kayak nanti akhirnya sampai sekarang belum tuh. Terus juga itu yang bukan tugas praktek ya, itu untuk yang tugas praktek, tugas UAS untuk praktek kan suruh cari siswa. Oh iya, saya tahu. Tahu. Nah itu tuh juga sangat mengganggu sekali, soalnya itu kan sekarang juga di sekolah-sekolah sudah pakai UAS. Iya. Nah terus kesulitan sekali untuk mencari siswanya itu. Nah kemarin saya sudah mencoba ke sekolah Brawijaya Smart School SMP-nya. Oh ya. Nah ternyata administrasinya sudah tutup. Nah akhirnya nggak bisa itu. Nah itu ya mengganggu saya jadinya itu kayak kepikiran gitu loh. Kepikiran nyari siswanya kemana lagi gitu. Soalnya dari pengalaman semester lalu itu juga memang susah nyari untuk datang ke sekolah gitu loh. Nyari siswanya. Saya dapat memahami jika di sini tuh, jika di klasifikasinya ada 2 sama-sama terkait. Tadi saya mendengar di awal Mbak Diana bilang manajemen waktu, tetapi saya mendengar ada keterlibatan rasa malas. Dan menurut Mbak Diana sendiri yang mengganggu itu yang malas, yang biasanya itu yang malas atau yang kesulitan manajemen waktunya? Sebenarnya sih ya kalau dari saya menurut saya itu malas dan manajemen waktu itu kayak sering berhubungan gitu. Ya soalnya dari rasa malas saya itu jadinya saya tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Ya, berarti dari rasa malasnya, berarti dari awal malas. Oke. Kemudian yang kedua ini terkait nyari siswanya, apakah ini juga ada terkaitnya dengan malas dan manajemen waktu ini? Nah dari itu karena kan nyari siswa susah, terus saya jadi kepikiran terus macam kayak overthinking gitu. Saya jadi malas mengapa-ngapain. Ini bisa dirunutkan dari overthinking, kepikiran dan malas, kemudian bisa manajemen waktu, apakah seperti itu? Iya seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Berarti ini dimulai dari overthinking nih teman-teman. Menurut teman-teman gimana terkait overthinking Mbak Diana ini yang terkait kesulitan? Overthinkingnya ini yang membuat rasa malas dan akhirnya kesulitan manajemen waktu. Menurut teman-teman bagaimana nih? Kenapa Mbak Diana? Kan tadi Mbak Diana sempat menyinggung overthinking gitu ya. Kira-kira kayak kejadian apa sih yang membuat Mbak Diana itu merasa overthinking gitu? Kejadiannya yaitu karena kan overthinkingnya saya ini terkait tentang itu kayak nyari siswa buat prakteknya, Mbak. Nah nyari siswa buat prakteknya kan nggak nemu-nemu ini. Terus saya
jadi kepikiran ini bakal nemu nggak ya sampai hari H UAS itu gitu. Jadi overthinkingnya adalah takut tidak dapat siswa. Oh, Tadi udah ada tanggapan tadi Mbak Ina terkait kenapa langsung lagi tuh. ya mau menanggapi. Hmm. Kan overthinking nyari siswa ya Mbak. Kenapa kok sampai overthinking padahal kan baru hanya beberapa yang Mbak Min ajarkan gitu. Ya Kok sampai sampai overthinking ya karena ya nggak tahu ya mbak ya, tiba-tiba ya bukan tiba-tiba juga sih, tapi ya kepikiran aja mbak, karena kan kalau dilihat-lihat sekarang itu untuk situasi sekarang itu kan seperti tidak memungkinkan gitu kan, karena kan di sekolah-sekolah juga saat ini pekan UAS ya. Ya sebenarnya kalau di yang di SMP BSS itu memang UASnya minggu depan. Nah minggu depan tapi administrasinya ini yang sudah ditutup dari kemarin buat apa administrasi kayak kita ngirim-ngirim surat gitu. Nah, itu apa namanya prakteknya emang setiap angkatan emang gitu ya Mbak? Iya. Makanya dari sepertinya dari kakak tingkat yang dulu-dulu itu memang begitu. Kalau kami dari tahun-tahun sebelumnya juga emang praktik nyari siswa begitu Mbak Binti. Halo Mbak Binti. Iya. Dari Mbak Ulan gimana nih terkait overthinkingnya? Nah, tadi juga ada rasa malas yang mungkin sama seperti yang Mbak Ulan. Oke, kan berhubung saya juga sejurusan sama Mbak Diana gitu kan ya. Jadi kayak saya itu juga ikut merasakan apalagi di semester yang sama gitu kan ya. Jadi kayak emang mencari siswa itu kayak di situasi sekarang apalagi mendekati UAS itu kayak sulit gitu ya. Kayak ya semoga aja bisa dapat siswa gitu kan ya tanpa ada halangan apapun. Tapi Mbak Diana kan tadi juga menyinggung tentang overthinkingnya Mbak Diana itu kan ya, dan overthinking itu menyebabkan rasa malas gitu. Nah rasa malasnya itu dikarenakan Mbak Diana gagal dapet siswanya kah apa gimana? Iya, karena kan kemarin saya juga sekolah gitu ya. Nah, itu kan ya yang administrasinya tadi sudah ditutup kan, yang berarti emang tidak bisa gitu ya. Terus juga ya seperti di semester sebelumnya juga saya kan ini apa kayak bukan praktek sih kalau di semester sebelumnya itu kayak apa ya kayak istilahnya itu kayak wawancara ke sekolah gitu. Nah itu memang susah nantinya gitu. Saya yang waktu itu sudah menghubungi beberapa, ada kalau nggak salah itu lebih dari 5 sekolah. Itu memang tidak bisa. Oh oke. Tapi kan Mbak Diana kan baru kayak menghubungi pas satu sekolah itu kan ya Mbak? Iya itu bisa. Oke, kan Mbak Diana kan belum nyoba nih ke sekolah yang lain gitu, yang kemungkinan bisa apa itu kayak bisa di apa itu kayak apa itu bawa anaknya ke apa itu kayak praktiknya di mana Mbak? Maksud praktiknya di mana? Iya dibawa ke kampus. Oh dibawa ke kampus. Nah Mbak Diana kayak bisa tuh kayak mencoba ke sekolah lain gitu kan, itu baru satu sekolah kan ya Mbak yang Mbak Diana datangi. Iya, ya. Cuman saya ada kendalanya tuh karena kan saya nggak bawa transportasi Oh ya, iya. di sini. Saya tuh menghubungi kan sekolah yang terdekat itu yang kemarin. Terus yang di semester lalu saya juga menghubungi sekolah-sekolah yang terdekat itu. Nah, itu kan nggak bisa. Kalau yang jauh-jauh saya ini ya terkendala sama transportasi itu. Makanya tuh saya kayak bingung nanti itu apa dapat enggak gitu. Oke, kita mendengar pembicaraan tadi ini yang Mbak Diana rasakan terkait overthinking ini adalah menyebabkan perilaku malas seperti itu. Perilaku malas untuk mencari-cari sekolah, gitu, mencari-cari siswa dari sekolah, gitu. Kalau malas sih sebenarnya sampai ke mengajar tugas juga. Maksudnya kayak ini loh, kan overthinking ya, karena itu tadi tidak dapat. Nah, itu jadi kayak saya kayak malas mau ngapa-ngapain gitu. Dan akhirnya juga sampai ke tugas-tugasnya juga iya. Kalau untuk nyari lagi ke sekolah sebenarnya saya juga malas, tapi kan karena ada tuntutan, jadi saya akan berusaha lagi. Malasnya berarti tidak bisa sebatas mencari
ya juga berkaitan dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Mm-mm. Kemudian dalam mawas ini apa yang Mbak Ina tunjukkan emosinya? Apakah ada rasa mungkin sedih atau bagaimana? Iya, waktu itu ya pastinya sedih ya. Ini kayak sedih terus kesel juga. Kayak kesel ngapain sih kok nggak bisa gitu. Gitu kan. Kayak apa namanya? Kan juga dari Ya, lanjut Mbak Ina. Ya, terus. iya jadi itu sih males sama kesel gitu kenapa nggak bisa. Oke. Jika kita apa ya istilahnya berbicara di awal dan Mbak Ina kan ini semester lalu juga sempat melakukan hal seperti ini ya. Iya. Dan itu apa yang bisa dilakukan semester lalu tapi kenapa di semester ini tuh malah jadi malah ini? Karena semester lalu itu sebenarnya tugas kelompok. Tugas kelompok. Iya. Kalau di semester ini tugas individu. Iya. Baik. Karena kan UAS kan nggak mungkin dong UAS kayak kelompok itu maksudnya berkelompok untuk berkonseling gitu loh maksudnya. Kan ini kan tugas praktik berkonseling. Kalau yang kemarin kayak cuma wawancara aja. Nah, itu bisa dilakukan di sekolahnya memang. Kalau untuk yang semester ini kan kita bawa anaknya untuk ke kampus gitu. Dari teman-teman yang lain nih gimana tanggapan mungkin dari Mbak Inas dan Mbak Binti yang satu jurusan kan tentunya semester kemarin juga merasakan hal yang sama atau semester ini juga? Oh iya Mbak Ulan, maaf Mbak Binti manajemen ya, kok saya ingat Mbak Binti terus ini. Maaf. Ini Mbak Binti mungkin cocok masuk BK ya. Benar. Terlihat dari gimana nih Mbak Inas atau Mbak Binti mungkin ada? Kan sebenarnya apa ya yang buat Mbak Diana. Wah ini. Ya Mbak Diana jadi malas itu kan pemicunya itu lebih kepada karena tertolak itu kan sekali itu kan akhirnya Mbak Diana merasa malas susahnya dari situ Mbak Diana merasa sedih ya tadi saya dengar gitu kan. Nah dari Mbak Diana sendiri emang apa sih yang buat apa ya Mbak Diana itu kayak harusnya itu apa ya ketika apa ya yang buat emang harusnya menurut Mbak Diana itu sekolahnya itu harusnya Gak apa kalau emang Mbak Binti belum bisa. Aku bingung ngilangin kata-katanya. Iya. Dari teman-teman yang lain gimana nih tanggapannya? Ntar aku lagi mungkin Mbak Ines dulu ya. Kalau dari saya sih ya mungkin pertanyaan ini nggak jauh beda dari Mbak Binti ya karena kayaknya saya sedikit menangkap gitu apa yang Mbak Binti sampaikan. Jadi menurut Mbak Diana itu harusnya apa sih yang apa ya terjadi gitu kan ketika Mbak Diana datang gitu kemudian ditolak kayak gitu kemudian Mbak Diana rasa kesal sedih gitu. Menurut Mbak Diana harusnya itu seperti apa ketika Mbak Diana mengajukan harapannya Mbak Diana itu apa? Iya maksudnya karena kan saya ke SMP BSS itu kan atas rekomendasi dari teman saya. Ya memang teman saya ini non BK bukan ini. Tapi kemarin itu dia ke situ maksudnya ke SMP BSS observasi itu. juga ya. Iya observasi juga. Nah itu bisa gitu. Sedangkan saya setelah itu nggak bisa gitu. Setelah teman saya itu kayaknya nggak bisa. Gitu. Meskipun administrasinya sudah ditutup Mbak Diana masih meyakini kalau harusnya bisa gitu. Yang waktu teman saya itu belum ditutup. Administrasinya belum ditutup, jadinya bisa gitu. Memang kan itu juga ada orang dalam gitu. Ya siapa tahu saya bisa gitu waktu itu. Atau mungkin temannya Mbak Diana ada kepentingan lain yang mungkin tidak sama dengan kepentingan Mbak Diana kan? Iya, memang kayak observasi itu kayak apa ya di kelas gitu kan nggak sampai membawa siswanya ke kampus. Mungkin juga kayak dari pihak sekolah juga kan khawatir siswanya kenapa-napa gitu. Terus juga kan nanti takut juga pihak sekolah disalahin sama orang tua dari siswanya juga. Kalau udah terjadi apa-apa. Dari Mbak apakah ada yang perlu dikonfirmasi dari Mbak Diana? Kan Mbak Diana itu kan pas itu posisinya udah ditolak administrasinya
di saat itu apa sih yang di pikiran Mbak Diana tuh kalau sekolah ini tuh harus masih bingung. Gampang. Oke. Ini Mbak Dana. Saya mungkin bertanya tapi tidak mungkin tidak sejalan dengan Mbak Ulan ya. Menurut Mbak Diana itu overthinking ini itu karena ditolak oleh sekolah dalam menjadi siswa ini. Mbak Diana ini merasa apa ya? Overthinking dalam bentuk apa? Apakah Mbak Diana meyakini kalau overthinking ini adalah sebagai kejadian yang benar-benar mengerikan atau bagaimana? Kalau dibilang menarik itu memang mengerikan sih, soalnya kan sebenarnya dia apa ya, ya nggak ngefek-ngefekan sih sebenarnya, tapi ya emang harus Iya. segera Iya. dapat gitu loh. Sesuatu yang krusial begitu ya, memang harus mau tidak mau gitu ya. Iya. Oke. Teman-teman, apakah ada yang mendengarkan di sini sudah bisa menemukan polanya? Iya, kayak kalau menurutku Mbak Diana itu terlalu apa ya, terburu-buru menyimpulkan gitu ya, kadang bikin overthinking gitu. Sedangkan dulu gimana kalau cuttingnya Mbak Diana gitu ya. Oh ya, cuttingnya Mbak Diana kan dulu pastinya juga mengalami hal yang sama kan dengan Mbak Diana. Cutting saya kebetulan enggak, ya saya ada kenal cutting tapi yang nggak deket-deket banget gitu sama Mbak. Nggak diinfoin sama dosennya ya, berarti kayak dulu cuttingmu itu nyari siswanya itu gimana gimana ya. Sudah sih kemarin, cuman masih belum nyoba sih. Oke. Nah, di sini situasinya masih dalam kebingungan gitu ya. Iya. Baik, teman-teman, apakah ada yang mau dikembangkan lagi? Karena emang di sini kebetulan memang tidak terasa waktu sudah mendekati habis ini. Begitu ya. Apakah ada yang mau disampaikan? Cepat sekali ya. Memang menarik ya permasalahan Mbak Diana, itu terpenting. Gimana Mbak Diana? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup sih. Di sini dapat saya simpulkan gitu ya. Mbak Diana ini permasalahan adalah overthinking terkait penolakan dari sekolah terkait membawa siswa untuk dijadikan praktek dalam UAS gitu. Dan kenapa bisa menimbulkan malas karena sudah terbukti ditolak begitu ya. Karena ini malah menjalur ke tugas-tugas yang lain terkait tadi manajemen waktu yang disebutkan tadi. Gitu ya. Oke. Mbak Diana, selama tadi berbincang dengan teman-teman ini, apakah ada perasaan yang bisa disampaikan? Perasaannya jujur masih bingung, tapi kayak sedikit termotivasi untuk lebih berusaha lagi untuk mencoba ke sekolah-sekolah yang lain. Kalau dari teman-teman nih, apakah ada pesan yang bisa diambil dari permasalahan Mbak Diana selama perbincangan ini? Jangan menyerah. Nah, kalau memang ada yang belum bisa disampaikan, bisa kalian simpan karena itu bisa membantu di pertemuan selanjutnya gitu ya. Baik teman-teman, karena memang sudah bukan mendekati sih, sudah akhir waktu ini, saya akan menutup pertemuan kelompok kali ini. Kita bisa lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Apakah teman-teman bersedia? Iya, bisa. Baik, terima kasih atas ketersediaannya. Saya akhiri pertemuan kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kalian tadi bingung? Itu aku ngomong, Cok.